Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Tamim Ad-Dairi. Kisah lengkapnya di hadis Muslim nomor 2942, bab Qissatul Jasasah. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berada di saf wanita yang berada dengan punggung kaum laki-laki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat, beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum agar setiap orang menetapi tempat sholatnya. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian mengerti kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasul bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dairi yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani datang kepadaku, kemudian berbaiat dan memeluk agama Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di tempat yang lebih dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana bagian belakang ekornya dan mana bagian depan kepalanya, karena bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini? Ia menjawab, saya adalah Al-Jasasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jasasah itu? Tanpa menjawab, ia berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian. Tamim Ad-Dari berkata, ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah setan. Tamim berkata, lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya, di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, celaka, siapakah kamu ini? Ia menjawab, takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang. Lalu ombak mengombang-ambingkan kami selama 1 bulan, dan kami berlabuh terdampar di pulaumu ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal. Kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Maka kami berkata, celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Ia berkata, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa. Lalu kami segera menuju tempat kamu ini dan kami terkejut bercampur takut karena mengira bahwa kamu adalah setan. Laki-laki besar yang terikat itu berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma apakah berbuah? Kami menjawab, iya. Ia berkata, adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia akan sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi.
Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang laut Tobariyah atau Tiberia." Mereka berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah ada airnya?" Kami menjawab, "Laut itu airnya sangat banyak." Ia berkata, "Adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepada saya tentang mata air Jagur." Mereka menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Jagur itu?" Kami menjawab, "Benar. Ia berair banyak dan penduduknya bertani dengan mata air itu." Lalu ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang umi atau buta huruf. Apa sajakah yang sudah ia perbuat?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Yastrib, Madinah." Lalu ia bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami menjawab, "Iya." Ia bertanya, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, "Apakah itu semua telah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan menjelajahi di muka bumi, dan tidak ada satupun kampung negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam. Selain mereka dan Thaibah, Madinah, kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya." Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menghentakkan tongkat pendek beliau di atas mimbar, "Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah." Maksudnya kota Madinah. "Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang hal itu?" Para sahabat menjawab, "Benar." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dairi karena ia bersesuaian dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Bukankah ia tempat Dajjal, terletak di Laut Syam atau Laut Yaman?" "Tidak, tapi dia dari arah timur. Dia di arah timur. Dia di arah timur." Ia perempuan berkata, "Hal ini saya hafalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Wallahu a'lam.